dalam tahun yang baru nih. Semangatnya harus terus baru ya. Pasti dong Kak. Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semua sudah siap nih kayaknya. Coba Kak Kesha, siap nih? Oke, kita mau ngetes ya Kak. Iya. Teman-teman udah ready atau belum nih? Iya. Kita coba ya Kak ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Kayaknya kurang nih Kak Vita. Kurang. Coba lagi. Coba sekali lagi. Harus lebih semangat ya teman-teman. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Yeay. Supaya lebih semangat, Kak Kesha, kita ada tos. Wah, tos apa? Kita pelajari ya adik-adik ya. Adik-adik bisa ikutin, oke? Nah, tosnya gini Kak. Gimana? 1, 2. Oke. Ulang ya, sekali lagi ya. Yang lebih semangat teman-teman. Semangat ya tosnya ya. Pam, pam, pam. Hampir aja salah. Iya. Adik-adik bisa coba ya di rumah supaya lebih semangat lagi. Oke? Oke. Kalau semua sudah siap, kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya nyanyinya. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. Aku anak Tuhan, zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang.
sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi temanya apa nih Kak minggu ini? Temanya itu sama kayak lagu yang kita nyanyikan itu. Aku anak Tuhan zaman now. Wow. Tapi tentang apa tuh Kak? Tentang Daniel yang berani bertindak untuk melakukan yang benar. Wah, aku jadi penasaran nih Kak, ceritanya kayak gimana nih? Iya, aku juga Kak Kesia. Gimana kalau sama-sama kita dengar Firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tidak terasa, kita sudah tiba di minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Wow, waktu cepat berlalu ya. Nah, kita masih mengadakan ibadah online sekolah minggu di udara karena kita belum terbebas dari virus corona. Nah, mulai minggu ini sampai akhir bulan Januari, Tante akan menceritakan cerita bersambung yang amat menarik sekali. Cerita tentang seorang anak muda yang memiliki sifat atau karakter yang baik yang bisa menjadi contoh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan zaman now atau anak-anak di masa sekarang ini. Karakter yang pertama yang akan Tante ceritakan dari anak muda ini adalah ia berani bertindak melawan hal-hal yang tidak benar. Siapa anak muda yang berani itu? Anda pengen tahu juga? Anak muda itu bernama Daniel. Oh, Daniel. Uncle Brandon juga bernama Daniel. Ya, teman Tante juga ada yang bernama Daniel. Ya, nama Daniel memang familiar. Setiap orang tua ingin agar anaknya diberi nama seperti Daniel agar bisa berani seperti Daniel. Nah, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar yang memerintah di negeri Babel. Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan rajanya, lalu membawa tertawan beberapa anak muda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan ke negerinya. Untuk apa anak-anak muda ini dibawa ke negerinya? Pasti anak-anak muda ini mau dipekerjakan di negerinya. Benar sekali. Dan untuk itu, mereka harus mengikuti pendidikan di Universitas Babilonia yang terkenal itu selama 3 tahun. Kemudian mereka akan dipekerjakan di istana Raja Nebukadnezar. Selama 3 tahun itu, apa saja yang mereka pelajari? Pasti yang pertama-tama mereka harus belajar bahasa Babilonia dulu. Ya, benar sekali. Selain itu, mereka juga harus belajar filsafat dan berbagai macam ilmu. Pasti dosen-dosen mereka hebat-hebat. Ya, dosen mereka adalah dosen-dosen yang terkenal. Tapi ada satu hal yang kurang. Apa yang kurang dari dosen-dosen itu, Mak? Dosen-dosen itu tidak percaya kepada Tuhan. Apa orang-orang Babilonia juga nggak percaya sama Tuhan? Ya, orang-orang Babilonia itu tidak percaya Tuhan. Mereka punya kepercayaan kepada berhala-berhala dan patung-patung yang menjadi dewa-dewa mereka. Ya, sayang sekali. Ya, di antara anak-anak muda yang dibawa tertawan itu terdapat 4 orang anak muda Yehuda yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nama-namanya keren banget ya. Anda ingin tahu arti dari nama-nama tersebut? Ya, karena keren kita juga ingin tahu ya. Pasti ada adik yang sedang menonton juga mau tahu arti dari nama-nama yang keren ini. Nama Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Nama Hananya berarti Allah memberikan kasih karunia. Nama Misael berarti siapa seperti Tuhan. Nama Azaria berarti
Tuhan menolong. Benar-benar nama ini artinya sangat luar biasa. Ya, Ternyata nama-nama yang diberikan orang tua kita juga punya arti khusus ya. benar sekali. Ini adalah nama-nama yang diberikan oleh orang tua mereka waktu mereka lahir di tanah kelahiran mereka, yaitu di tanah Yehuda. Nah, waktu mereka dibawa sebagai orang tawanan ke negeri Babilonia, di mana orang-orang di negeri itu tidak percaya Tuhan, maka nama-nama dari keempat pemuda ini diganti dengan nama-nama Babilonia. Mengapa nama yang bagus ini harus diganti? Benar, saya tidak setuju. Tapi karena mereka adalah orang-orang tawanan, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nama mereka diganti agar mereka bisa menjadi sama dengan orang-orang Babilonia. Terus nama mereka diganti dengan nama apa? Andrew juga pengen tahu, jangan-jangan nama yang jelek yang dikasih. Ya, nama Daniel diganti dengan Belsazar, yang berarti Dewa Babil lindungi hidupnya. Itu kan Andrew sudah bilang namanya jadi jelek. Kan yang melindungi kita bukan yang Bukan dewa ya, tapi Tuhan. Tuhan. Ya, benar sekali. Tapi Andrew dan Brandon masih mau dengar nama dari ketiga teman Daniel yang diganti itu atau tidak? Mau. Oke. Nama Hananya diganti menjadi Sadrak, yang berarti perintah aku. Nah, aku yang dimaksud adalah dewa bulan mereka. Misael diganti menjadi Mesak, yang berarti siapa seperti aku. Aku yang dimaksud adalah nama dewa mereka juga. Nama Azaria diganti menjadi Abednego, yang berarti pelayan Nebo. Nebo juga adalah salah satu dewa orang Babel. Waduh, gawat juga. Ternyata dewa-dewa orang Babel ini banyak juga ya. Kira-kira keempat anak muda ini senang dengan nama mereka yang baru atau tidak ya? Kan mereka adalah seorang tawanan, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, benar sekali. Walaupun nama mereka diganti dengan memakai nama dewa orang Babel, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Syukurlah. Nah, karena mereka akan dipekerjakan di istana raja, maka tubuh mereka harus kuat dan sehat. Jadi, tiap hari mereka diberi makanan yang berasal dari meja raja. Pasti makanan raja itu enak-enak dong. Minumannya juga pasti minuman anggur deh. Benar sekali. Tapi jangan lupa, kalau makanan untuk raja itu sebelum disediakan di meja, sudah dipersembahkan kepada berhala mereka terlebih dahulu, agar berhala mereka menjadi senang. Oh Bapak, kalau begini caranya repot deh. Ya, kan sebelum kita makan, kita berdoa kepada Tuhan, bukannya kepada dewa. Betul sekali. Dewa-dewa itu mati. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira keempat pemuda ini mau makan nggak makanan tersebut? Haha, ini pertanyaan yang bagus, Andrew. Daniel bertekad untuk tidak akan makan makanan tersebut. Juga ketiga temannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka harus puasa dan tidak makan? Brandon tahu, pasti mereka berdoa terlebih dahulu. Benar sekali, Brandon. Mereka sepakat berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Lalu Daniel menghadap pemimpin pegawai istana, meminta izin agar mereka diberi makanan sayur untuk dimakan dan air putih untuk diminum. Makan sayur saja. Brandon sih suka makan sayur, tapi harus pakai ayam goreng deh. Sayur tuh enak loh. Oke. Mau dengar lanjutan dari cerita ini? Ya, mau. Awalnya pemimpin istana itu tidak mengizinkan. Dia takut Daniel dan ketiga temannya kelihatan kurus dan tidak sehat. Dan kalau terjadi seperti itu, dia akan disalahkan dan keempat pemuda itu juga akan dihukum. Tapi Daniel dengan berani memohon agar mereka diberi percobaan selama 10 hari. Kemudian dilihat kalau tubuh mereka tambah sehat
bisa diteruskan. Tapi kalau ternyata mereka jadi kurus, ya apa boleh buat. Mereka akan makan makanan dari meja raja. Dan harap pemimpin istana setuju dengan usul Daniel yang berani itu. Ya, syukurlah ternyata pemimpin istana setuju. Jadi tiap hari keempat pemuda itu diberi makan sayur-sayuran dan minum air putih. Setelah 10 hari percobaan, ternyata keempat pemuda ini kelihatan lebih gemuk, lebih sehat, dan lebih segar dari pemuda-pemuda yang makan makanan dari meja raja. Dan yang luar biasa lagi, Apa yang luar biasa, Mak? keempat pemuda itu lebih pintar dari pemuda-pemuda yang lainnya. Setelah 3 tahun mereka tamat dari universitas mereka diminta untuk datang menghadap Raja Nebukadnezar untuk diuji sampai di mana pengetahuan yang sudah mereka pelajari. Mereka diuji depan raja. Pasti ada rasa takut juga. Waktu pemuda-pemuda itu diuji, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ternyata keempat pemuda ini 10 kali lebih pintar dari pemuda-pemuda lainnya. Hore, hore. Luar biasa sekali, bukan? Benar-benar hebat. Brandon pikir mulai hari ini Brandon mau makan banyak sayur agar Brandon menjadi lebih pintar. Good, Brandon. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini. Walaupun keempat pemuda ini merupakan orang tawanan di negeri asing yang tidak percaya Tuhan, tapi keempat pemuda ini tetap percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa membaca cerita ini dengan lebih jelas dan lengkap di kitab Daniel pasal 1. Seluruh pasal itu adik-adik bisa baca, ya. Dan mereka keempat pemuda ini tidak mau menjadi serupa dengan orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka keempat pemuda ini berani meminta pengecualian dalam hal makanan kepada pemimpin istana. Keberanian untuk melakukan hal yang benar dihargai Tuhan. Mereka ternyata tidak pernah sakit. Mereka kelihatan segar, sehat, dan kuat. Dan sebagai jawaban dari doa dan keberanian mereka untuk berdiri karena kebenaran, maka Tuhan memberi mereka kepintaran 10 kali lipat dari pemuda-pemuda lainnya yang makan makanan dari meja raja. Raja memberi kedudukan yang penting bagi keempat pemuda ini karena kepintaran dan kecerdasan yang mereka miliki. Nah, adik-adik juga harus berani untuk melakukan hal-hal yang benar, dan Tuhan pasti akan menolong dan membela adik-adik semua. Berani melakukan kebenaran. Seperti apa ya, Mak? Contoh, berani untuk berkata jujur, tidak boleh berbohong. Berani untuk tidak menyontek waktu ulangan atau ujian. Berani untuk menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman agar mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Berani untuk berdoa minta dari Tuhan agar adik-adik berani melakukan hal-hal tersebut. Tuhan pasti menolong adik-adik supaya adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah,
Brandon bisa hafal ayat ini? Bisa, Mak. Oke. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Good. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Ya, oke. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Good. 100 untuk Andrew dan 100 untuk Brandon. Nah, ayat dari Roma 12 ayat 2 itu panjang. Jadi Tante pisah-pisahin untuk hari ini kita menghafal bagian 2A. Minggu depan kita akan tambah lagi menjadi ayat 2A dan 2B. Lalu minggu berikutnya lagi 2A, 2B, dan 2C. Dan minggu berikutnya seluruh Fatsal sudah bisa dihafal. Jadi ayat untuk hari ini jangan sampai lupa. Karena ada sambungannya untuk minggu berikutnya. Ngerti atau tidak? Ngerti. Ya, oke. Nah, kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara hari ini. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh mendengar cerita tentang seorang pemuda yang berani untuk melakukan hal-hal yang benar walaupun ada halangan atau rintangan, tetapi mereka tetap berani berdiri bagi hal-hal yang benar dan Tuhan memberkati mereka. Tolong kami juga adik-adik agar kami juga berani untuk melakukan hal-hal yang benar, berkata jujur, tidak menyontek, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Luar biasa kan firman Tuhannya Kak Kesia? Iya Kak Vita. Kak Kesia belajar apa? Aku belajar ini Kak. Aku mau seperti Daniel yang berani melakukan yang benar. Iya. Jadi kalau kita benar nggak usah takut. Betul sekali, luar biasa Kak Kesia. Adik-adik juga pasti mendapat pelajaran yang penting dari cerita firman Tuhan, ya kan? Iya. Jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Kesia, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Vita mau kasih tebak-tebakan. Ah betul. Jangan susah-susah. Gampang-gampang, satu doang ya. Anak apa yang kalau pagi-pagi hari Minggu rajin banget? Anak apa ya? Aku. Biar ya. Teman-teman bantuin Kak Kesia dong Ya, jawab. gampang banget ya. Ditunggu jawabannya. Iya, betul. Ditunggu ya jawabannya ya. Kirim ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Happy Sunday. God bless you.